9. Aman coy. Di sini nggak ada nyendet-nyendet ya. Tuh, nggak ada nyendet-nyendet, nggak ada starter. Oke. Nah, berarti ini memorinya good coy. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya beli SanDisk Ultra Micro SD HC UHS Strip 1 card ya. Nah, kenapa saya beli ini? Nah, ini ceritanya. Nah, memori card saya yang 16 GB ini dia ini rusak cuy ya. Nah, sampai saat ini saya belum tahu bagaimana cara betulinnya ya. Saya sudah koneksikan dengan laptop ya, kemudian saya coba format juga pakai format yang biasa dipakai gitu kan. Tetap ketika dicoba dipasang di kamera action saya ya, di Brika B Pro, ini enggak kedetek, malah dia itu suruh format terus menerus ya. Aduh, gimana dong gitu kan. Sedangkan saya suka pakai juga ini buat vlogging ya, buat apa gitu ya kalau misalkan lagi liburan. Nah, akhirnya saya beli memori ini coy. Ini dari SanDisk dan ini saya beli via online dan dari officialnya. Nah, sekaligus di sini mungkin saya mau kasih tips aja nih. Kalau mau beli memori mikro yang seperti ini, itu disarankan dari officialnya ya. Jangan beli yang memang bukan official dan itu harganya di luar nalar cuy. Masa yang 512 GB cuman 20.000 atau cuman 50.000? Wah, itu kan di luar nalar cuy. Oke ya. Nah, jadi disarankan teman-teman kalau misalkan mau beli micro SD seperti ini atau memori eksternal buat smartphone atau buat gadget lain seperti kamera ini ya, saya itu usahakan dari officialnya, itu mau merek apapun yang pasti officialnya. Nah, di sini saya pilih SanDisk. Nah, ini dan ini memori yang ini tuh nggak tahu kenapa nih, masalahnya di mana, rusaknya di mana. Cuman ini kenapa bisa menjadi seperti ini, rusak nggak kedetek gitu kan. Nih di sini saya mau cerita coy. Mudah-mudahan ini bisa jadi pengalaman ini membuat teman-teman bisa lebih hati-hati dalam penggunaan memori seperti ini ya. Ini sangat sensitif, sangat rawan sebenarnya. Nah, jadi ceritanya memori card saya ini ya, memori mikro ini itu dipasang di CCTV ya. Nah, dipasang di CCTV. Kemudian karena ya CCTV saya itu nggak selalu on ya, jadi kalau misalkan lagi ada di rumah lah dimatiin aja gitu ya. Kecuali kalau lagi keluar rumah atau lagi bepergian, rumah nggak ada siapa-siapa, baru saya aktifin untuk CCTV-nya. Otomatis kan secara tidak langsung itu dibuka dicabut pasang ya arus listriknya. Nah, kemungkinan memory card ini rusak itu karena itu coy. Jadi ada ya mungkin listrik yang nggak stabil, langsung ngedeteksi si memorinya gitu kan, karena ya ini seperti ini aja. Jadi ada korsleting ataupun apalah gitu mungkin teman-teman, karena ini habis dipakai di CCTV jadi rusak coy. Pertama saya coba masukin ke kamera saya ini karena waktu ya kurang lebih 2 hari kemarin ini saya coba berenang ya. Saya coba ambil video, tetapi kok hasilnya patah-patah cuy. Nah, awalnya seperti itu ya. Jadi si hasil videonya tuh nggak mulus ya. Hasil videonya nggak mulus, dia itu patah-patah. Pas saya coba mungkin itu dari kameranya gitu kan. Saya coba pindahin, masih bisa kedetek di laptop saya ya. Saya coba pindahin, udah ke copy semua. Saya coba cek juga si data ataupun video yang ada di sini ternyata bisa diputar. Tetapi pas saya coba lihat, oh iya sama kayak preview yang ada di sini. Jadi nggak mulus, nyendet gitu teman-teman, nyendet gitu ya. Langsung jalan lagi, tiba-tiba nyendet lagi. Nah, habis itu saya coba cabut, saya coba bersihkan ini pakai biasa ya, pakai penghapus karet. Saya bersihin, saya coba colokin, ternyata ada muncul format coy. Waduh, kok malah muncul format sih gitu kan. Saya coba format lagi, ternyata malah nggak beres-beres, malah dia minta format terus. Contoh nih ya, di sini kita coba masukkan ke sini ya. Ini jangan dulu dinyalain, ini kita masukin dulu memory cardnya seperti ini. Oke, ini sudah kita masukin. Oh, malah keluar lagi ya. Kita masukin. Nah, ini ya sudah masuk. Selanjutnya kita coba nyalakan coy. Apakah dia nanti
minta format lagi atau tidak ya. Kita coba lihat. Oke, kita coba lihat. Nah ya, file system tidak didukung ya. Malah begini dia tuh. File system tidak didukung format kartu. Kita coba format ya. Oke, kita coba format nih. Format, kemudian kita coba klik format gagal. Nah, ini selalu seperti ini, coy. Ya, selalu seperti itu. Nah, gitu ya. Mungkin ini bisa jadi pengalaman buat teman-teman juga nih ya, gitu. Jadi hati-hati kalau misalkan menggunakan memori ini, terutama disimpan di smartphone. Itu kalau misalkan sudah rusak seperti ini, saya rasa akan sulit mengembalikan si file-file yang ada di dalamnya. Makanya kalau bisa di backup ya, file yang ada di dalamnya itu di backup gitu coy. Oke, kita matiin ya. Dan di sini kita akan coba gunakan memori yang baru ini ya, ukurannya 32 GB. Yang ini sebenarnya cuma 16 GB coy ya, nggak besar-besar sih, cuman ya karena si ini juga paling bertahannya cuman sejam gitu kan, nanti full gitu kan kalau misalkan pakai resolusi tinggi gitu. Nah, saya coba beli yang ini, kebetulan kemarin itu di online ada promo ya coy. Ini 32 GB itu harganya cuman 50 ribuan. Nah, itu 50 ribuan tapi official, dan ini official coy. Ini juga ada hologramnya coy. Pastinya ini ori lah gitu ya. Ini juga ori, saya beli juga ini ori coy. Cuman ini sudah kurang lebih mau ke 3 tahunan kayaknya ya. Ini mau ke 3 tahun. Ini pas waktu beli pertama 16 GB ini kalau nggak salah 70.000 dulu ya. 16 GB 70.000 dulu nih. Sekarang ini yang 32 sudah 50 ribuan coy. Oke lah ya. Oke, langsung aja di sini kita coba ya. Kita coba buka, kita coba gunting terlebih dahulu karena di sini instruksinya harus digunting nih teman-teman ya. Oke, ini dia. Nah, ini di belakangnya juga tuh ada tulisan ya. Bisa lihat nggak teman-teman? Ada tulisannya nih. Oh, nah ini nih ada serinya kalau nggak salah nih. Tuh, made in Malaysia ya, made in Malaysia kalau nggak salah nih di sini nih. Kalau teman-teman bisa lihat ya. Oke, langsung kita coba ini buka nih. Oke, ini dia coy. Langsung aja kita pasang di kamera ya. Langsung aja kita pasang, posisinya ini kameranya mati. Langsung kita pasangkan aja sini. Oke, sudah terpasang dan langsung aja kita coba nyalakan coy. Oke, ini dia sudah nyala ya. Nah, sudah nyala, kita coba lihat. Nah, file system tidak didukung format kartu memori. Oke, masih sama dia. Langsung aja kita format dulu. Kita coba format dulu. Format berhasil cuy. Nah, format berhasil. Jadi sekarang sudah bisa dipakai. Nah, yang ini yang 16 GB saya coba format, dia kagak bisa-bisa cuy ya. Mungkin ini ada masalah atau rusak nih komponennya di dalamnya coy. Ya, makanya ya udah saya beli. Nah, ini udah bisa nih. Dan di sini kita bisa rekam maksimal 2 jam coy ya. 2 jam 32 GB. Kita bisa rekam 2 jam di resolusi 1080p, ini 60 fps ya. Oke, sekarang di sini mungkin kita coba tes dulu nih ya. Sekitar mungkin 15 detik kita record ya, apakah dia nanti ada apa namanya? Ada stuck gitu kan, atau berhenti sama kasusnya seperti memori yang ini gitu kan. Tapi kayaknya enggak deh ya, karena ini memori baru, pastinya aman coy. Oke, seperti ini. Ini udah kurang lebih 20 detik. Oke, langsung aja kita stop. Nah, begitu pas stop juga, kalau di memori yang ini tuh langsung berhenti. Tapi ketika pakai yang ini sebelum rusak ya coy, masih kedetek sebelum rusak, dia itu nggak susah di stop gitu videonya coy, masih jalan terus ya di memori ini. Ya itu udah tanda-tanda sih ini udah mau rusak si memorinya gitu coy ya. Nah, makanya di sini harus hati-hati ya untuk penggunaan memori seperti ini. Jangan dicabut dalam keadaan hidup. Di dalam ini ya, kalau mau dicabut harus matiin dulu komponennya, matiin baru cabut gitu kan. Itu jangan sampai dalam keadaan hidup, ataupun kalau dipakai di CCTV kalau bisa sih jangan cabut pasang gitu ya. Nah, itu bisa ngerusak juga ini coy komponen si memori mikronya gitu ya. Oke, kita coba lihat hasilnya di sini coy. Apakah dia mulus gitu kan. Oke, langsung aja kita lihat. Nah, ini dia.
barusan ya, kita coba rekam. Kita lihat nih. Oke, kita coba lihat. 22 detik. Oke. 9, aman coy. Di sini nggak ada nyendet-nyendet ya. Tuh, nggak ada nyendet-nyendet, nggak ada starter. Oke. Nah, berarti ini memorinya good coy. Aman ini, ya. Mantap sih ini, mantap sih. Serius ini, ya. Dan juga di sini untuk apa namanya? Isinya benar 32 GB. Karena yang 16 GB ini ketika saya coba di sini masuk ke dalam perekaman, dia di sini hanya bisa 1 jam aja coy. 16 GB ini dia cuma bisa rekam 1 jam. Nah, dari sini juga sudah ketahuan ya. Ini 32 GB itu bisa rekam 2 jam. Berarti betul ini real capacity coy. Itu aja sih ya, lebih simpelnya untuk mengetahui ini kapasitinya real apa tidak. Gitu ya. Oke guys, di sini untuk meyakinkan kapasitas dari tadi memory card yang 32 GB ini ya, di sini saya sudah masukkan ke dalam smartphone nih. Langsung aja kita coba lihat di aplikasi files. Kemudian kita coba lihat di bawah dan di sini sudah terdeteksi 32 GB ya. 32 GB tersedia cuy ya. Kemudian tadi juga nih video yang tadi ya sudah kita coba lihat di sini ternyata ada dan dia lancar coy, enggak patah-patah. Nah ya, dia enggak patah-patah. Jadi ini mantep nih, recommended banget dan ini original pastinya untuk memori card ya, untuk memori SD ini ya. Mantap sih cuy. Oke, kalau misalkan mau dicabut pastikan matiin dulu ya, matiin dulu seperti ini baru kita cabut. Nah gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau bisa sih jangan disimpan terus di sini ya. Kalau lama nggak dipakai, simpan aja di tempatnya biar lebih awet gitu coy. Ya, oke itu aja mungkin teman-teman ya pengalaman saya dalam penggunaan memori card seperti ini. Kalau bisa ya jangan sampai ya dilakukan yang tadi atau pengalaman saya sebelumnya ya, karena itu bisa merusak memori ini coy. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau misalkan yang mau beli nih memori ini di officialnya, nanti saya akan simpan linknya di deskripsi box. Oke.